Selamat pagi pemuda. Pagi. Aduh, saya senang banget dari sekian ribu jiwa yang datang, suaranya cukup bersemangat ya. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Paskah ya teman-teman semuanya. Kanan kiri udah diberikan ucapan selamat Paskah belum nih? Minggu lalu kan kita nggak kumpul-kumpul di sini ya, selamat Paskah. Oke, sebelum memulai ibadah kita, saya mau ajak teman-teman buat belajar satu buah lagu dulu yang nanti akan kita nyanyikan di bagian penutup ya. Kalau teman-teman udah ada yang tahu bisa sambil bernyanyi bersama-sama ya. Tiada aku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan, berbagai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus selalu menolong dalam hidupku. Ku rindu semua mengenalmu. Engkau dalam kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua yang percaya padamu. Kurang lebih lagunya seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan hati dan bersaat teduh secara pribadi untuk mempersiapkan masuk ke dalam ibadah ini. Pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari serukan namanya, bernyanyilah bagi Dia." Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, marilah mazmurlah. Pujilah Tuhan oh jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan oh jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats membuka kita diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya teman-teman, ayat ini merupakan perkataan Yesus ketika Thomas pada akhirnya percaya bahwa iya, Yesus telah bangkit ya. Seringkali kita juga seperti Thomas yang perlu bukti nih, baru bisa percaya ya. Yang sering meragukan kehadiran dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Namun saat ini saya mau mengajak kita semua untuk senantiasa memandang Kristus dan percaya bahwa rancangannya adalah yang terbaik. Walaupun kita tidak dapat melihat apa sih rencana Tuhan di dalam hidup kita, walau kita dapat melihat.
teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, tema kita hari ini adalah trust and your doubts. Ya, percaya gitu ya. Akhiri keraguanmu. Dan pada saat saya baca tema ini, saya merasa, wah, ini pas banget nih buat saya nih. Kalau tadi di nats pembuka, kita melihat kisah Thomas yang ragu dan nggak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Saya pun ya seringkali seperti Thomas gitu. Kalau nggak ada bukti, kayaknya susah gitu ya percaya. Tapi mungkin bukan dalam konteks kebangkitan Kristus ya, bukan saya nggak percaya Kristus sudah bangkit gitu ya. Namun dalam hal ketika menghadapi kesulitan-kesulitan gitu. Seringkali saya udah mendengar khotbah, udah baca firman, renungan gitu ya dan sebagainya. Ya saya tahu bahwa Tuhan itu selalu ada, saya tahu. Tuhan itu selalu beserta kita, ya tahu. Tuhan selalu menolong, ya secara pengetahuan itu tahu gitu ya. Namun ketika diperhadapkan dengan kesulitan di dalam hidup gitu ya. Ketika hal-hal yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung datang, saya mulai meragukan nih. Aduh Tuhan kapan nolongnya? Tuhan nolong gak nih? Apakah keadaan ini bisa membaik? Gitu. Jadi ya sering ada keraguan-keraguan dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Seringkali saya meragukan penyertaan Tuhan ketika menghadapi ketidakpastian ya. Terlalu banyak kekhawatiran dan pikiran-pikiran yang membuat saya ragu gitu. Padahal mungkin saya hanya perlu melihat dengan kacamata Allah. Bukan kacamata Meli lagi nih. Tuhan itu ya selalu ada, selalu beserta. Hanya aja saya yang tidak mau melihat kanan, kiri atau sekeliling saya gitu ya. Yang saya cuma berfokus sama masalah itu aja. Saya liatinnya ya cuma masalah itu aja. Padahal ya Tuhan itu udah bantu, Tuhan itu udah nolong. Tapi sayanya aja gak sadar, gak melihat gitu ya. Dan sadar atau tidak, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir yang mungkin berlebihan, ya secara tidak langsung kita juga meragukan pertolongan Tuhan ya. Dan saat ini saya mau mengajak kita semua untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan suaranya. Supaya berikan
diriku. Saat ini teman-teman diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kita datang ke hadapan Tuhan, akui segala dosa dan mungkin keraguan yang ada di hati kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang boleh ampuni kami, Tuhan yang boleh sucikan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita mau nyanyikan lebih sungguh lagi baitnya yang ketiga. Panggil diriku supaya ku kenal harapan yang teguh dan kasih-Mu kudus, sucikan diriku. Umat boleh berdiri. Berita anugerah diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Salam damai bagi kita semua. Ya, sungguh bahagia ketika dosa kita telah ditebus oleh Yesus Sang Juru Selamat. Bahagia di hatiku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapa Yesus yang ku nyanyikan terus. Gerangan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali engkau menyajikannya, cukuplah itu bagiku dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapa Yesus yang ku nyanyikan terus. Gerangan Juru Selamatku yang mati bagiku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bersama belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami saat ini. Biarlah kiranya dalam perenungan kami bersama saat ini Tuhan Engkau hadir, menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Biarlah kiranya hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam perenungan kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami naikkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.
Mari rekan-rekan pemuda kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Saya mau ajak rekan-rekan untuk membaca secara bergantian dengan saya. Saya akan bacakan ayat-ayat yang bernomor genap. Rekan-rekan silakan membacakan dengan bersuara ayat-ayat yang bernomor ganjil. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan pemuda. Ya, sepertinya kita pernah berjumpa 3 tahun lalu, tepat di ibadah terakhir sebelum pandemi, tanggal 15 Maret ya kalau nggak salah. Saya ingat hari itu saya terakhir melayani ibadah di GKI Samanhudi Kebaktian Pemuda, dan sore harinya muncul pengumuman dari pemerintah lockdown. Dan setelah itu, ya kita baru berjumpa lagi akhirnya di tahun ini dengan jadwal konsistori pertukaran klasis. Barangkali karena sudah 3 tahun lalu ya, saya perlu memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Michael Suryajaya, saya saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Seroja, Cengkareng. Dan saya termasuk dalam golongan rekan-rekan pendeta yang tertahbis secara bersama-sama dan meminjam tempat di gereja ini juga, GKI Samanhudi. Kami mengalami masa di mana GKI Sinode Wilayah Jawa Barat menahbiskan pendeta secara bersama-sama, sekitar ada 12 jemaat dalam 3 kloter. 1 Februari di tempat ini, 1 Maret di tempat ini, dan 27 Maret yang meminjam tempat di GKI Keranggan seperti kalau nggak salah. Dan hari ini kita bersama hendak merenungkan firman Tuhan dari kisah Thomas. Saya bersyukur sekali hari ini rekan Liturgos Meli telah boleh memulai dengan cerita yang baik. Dan barangkali cerita yang sama yang dia alami juga dialami rekan-rekan ya. Siapa sih di antara kita yang tidak merasa perlu bukti untuk percaya? Nggak ada ya, semua merasa perlu bukti kan ya untuk percaya ya. Tapi apa benar kita perlu bukti sih untuk percaya? Benar gak sih kita perlu bukti itu untuk percaya? Rasanya ada orang yang menjawab dengan sangat yakin, iya saya perlu bukti. Tapi rasanya ada masa-masa dalam hidup saudara-saudara juga menemukan bisa percaya tanpa ada bukti kan ya. Kenapa? Karena percaya dan bukti itu tidak
berkaitan secara langsung. Yang berkaitan secara langsung itu justru keraguan dan percaya. Dan kalau rekan-rekan, aku nggak tahu apakah juga muncul dalam Instagram rekan-rekan gitu ya. Saya sempat melihat ada satu video di Instagram saya begitu, yang kayak cuplikan film kalau nggak salah. Tentang orang yang ditanya di pengadilan, apakah betul Yesus itu bangkit? Mati dan bangkit begitu. Apakah betul dia dicatat dalam sejarah? Catatannya ada. Dan orang yang kemudian ditanya ini mengatakan di akhir video itu, bukti yang sebanyak itu, yang berkaitan dengan kematian Kristus, kebangkitan Kristus yang tercatat dalam sejarah. Kalaupun kamu nggak percaya pada siapa itu Yesus, tidak membuat Yesus itu invalid. Tapi justru menegaskan bahwa sebanyak apapun bukti yang ada di dunia ini tidak akan mengubah hatimu yang memang bebal. Dan di situ saya mau bilang sama rekan-rekan gitu ya. Saya menemukan bahwa memang betul bukti, pembuktian belum tentu membuat orang yang ragu bisa jadi percaya. Tapi orang yang memang mau percaya, bahkan belum ada buktinya, juga dia akan percaya. Dan itu yang sebetulnya terjadi dalam kisah Thomas yang kita baca dalam perikop Injil hari ini. Kita lihat ya bahwa dalam awal perikop ini, Thomas mengatakan kepada murid-murid yang lain, sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas paku kan, di tangan Tuhan Yesus, dan ke bekas tombak ya, bekas luka yang ada di lambung, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid yang berkumpul bersama Thomas, Thomas lakukan nggak mencucukkan jarinya? Enggak lah. Injil Yohanes tidak mencatat tindakan itu. Injil Yohanes tidak mencatat bahwa kemudian Thomas menaruh jarinya, melihat tangan Tuhan Yesus, mengulurkan tangannya dan mencucukkan ke dalam lambungnya Tuhan Yesus. Tapi justru ketika Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, ada di ayat 27 gitu ya, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Justru Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Keraguan Thomas, kita barangkali ketika sekolah minggu masih sering mendengar ya, Thomas menjadi salah satu rasul yang peragu, gitu ya. Yang kemudian harus berjumpa dulu dengan Tuhan Yesus, maka baru dia percaya. Nah ini sedikit agak miskonsepsi ini. Karena Injil Yohanes secara khusus mencatat keraguan Thomas menjadi bagian yang penting dalam Injil ini. Untuk mengajak kita yang memang seringkali bisa berlaku seperti Thomas. Ragu itu manusiawi. Setiap orang pasti bisa ragu. Dalam segala perjalanan hidup kita, barangkali bisa lebih dari 10 kali kita ragu pada apapun itu. Pada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kayak yang tadi diceritakan sama Meli begitu. Dia sempat meragukan bagaimana Tuhan menyertai, padahal dia sudah merasakan bagaimana Tuhan menyertai, dan itu menjadi sebuah reminder yang baik untuk kita. Keraguan itu akan muncul, karena itu manusiawi. Tapi bukan berarti kita boleh tenggelam dan membiarkan diri tenggelam dalam keraguan itu. Itu manusiawi betul, pasti muncul. Tapi kita dipanggil untuk percaya seperti Thomas. Tidak ada bukti yang kemudian bisa membuat kita menjadi percaya kalau memang kita nggak mau percaya. Tapi kalau kita memang mau percaya, bahkan belum ada bukti pun kita bisa percaya. Ini yang menjadi hal penting. Dan ini pula yang ditunjukkan dalam Injil Yohanes hari ini. Thomas berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, dan ia menjadi percaya tanpa dia memerlukan bukti yang sebelumnya ia syaratkan sendiri.
perjumpaannya dengan Tuhan Yesus sudah cukup ternyata. Ia berjumpa dan melihat Tuhan Yesus, dan ia jadi percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita memerlukan perjumpaan seperti Thomas? Barangkali iya, kita butuh berjumpa seperti Thomas. Tapi barangkali kita juga seperti murid-murid yang lain, yang bahkan ketika langsung berjumpa ke Tuhan Yesus hadir di tengah ruangan yang tertutup, ada dalam perikop sebelumnya, Yesus menamakan diri kepada murid-muridnya. Kemudian ia ceritakan pada Thomas itu. Mereka tanpa meminta bukti juga sudah percaya. Atau seperti Maria Magdalena yang bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus, bacaan Injil pada hari Paskah kemarin. Ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia tidak mengenali Tuhan Yesus sampai ia disapa secara khusus Maria, baru kemudian ia mengenali itu gurunya. Tapi ia tidak boleh memegang Tuhan Yesus. Tapi ia percaya dan mengabarkan kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Ini menjadi 3 hal tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ya, yang bisa terjadi kalau Maria dengan perjumpaan di tengah keputusasaan, kesedihan. Kalau murid-murid yang lain berjumpa di tengah ketakutan dan perjumpaan itu mendatangkan damai sejahtera bagi mereka, sampai mereka bisa cerita sama Thomas. Kalau Thomas, memang Tuhan jumpai dalam keraguan. Dan dalam keraguan itu Tuhan bekerja. Dan ia percaya pada Tuhan. Karena barangkali memang Thomas sudah percaya Tuhan bangkit. Hanya responnya. Bagi dia merasa butuh bukti. Tapi saat berjumpa langsung, ia tidak lagi membutuhkan bukti yang ia minta sendiri. Dan ayat 30-31 menjadi satu bagian yang penting untuk kita, barangkali berbicara khusus oleh penulis Yohanes, disampaikan khusus memang bagi pembaca Injil ini, yang ada masih banyak tanda yang lain, tetapi tidak dicantum, tidak dicatat. Karena yang tercatat dalam kitab ini rasanya sudah cukup untuk membuat kita yang barangkali memang tidak melihat menjadi percaya tanpa harus kita melihat. Kenapa? Kenapa kok tidak perlu melihat begitu ya? Karena perjumpaan dengan Tuhan tidak mensyaratkan kita harus menggunakan kelima indera kita. Dan kita percaya juga tidak mensyaratkan kita harus melihat buktinya dengan indera-indera yang kita miliki. Karena percaya itu berkaitan dengan memang hati kita. Hati kita yang disentuh, merasakan bagaimana Tuhan hadir dan mengasihi. Hati kita yang terus dipenuhi dengan cinta kasih dari Tuhan dan cinta kasih kita kepada Tuhan. Hati kita yang memunculkan reminder untuk kita. Karena barangkali di dalam perjalanan hidup kita keraguan itu muncul. Wajar. Tapi cinta kasih Tuhan yang Tuhan tinggalkan, yang Tuhan berikan, yang tertinggal dalam hati kita, yang mengingatkan kita kembali. Kemarin loh Tuhan sudah sertai kok. Baru aja selesai bersama pertolongan Tuhan. Ini ada pergumulan lagi, kenapa aku harus membiarkan diri tenggelam dalam keraguan bahwa Tuhan tidak menolong. Kenapa aku harus membiarkan diri menyiksa diri dengan mengandai-andaikan Tuhan tidak bertindak. Dan di situ rasa percaya kita pada Tuhan mengakhiri keraguan kita. Bukan berarti keraguan itu jelek ya rekan-rekan ya. Tapi justru pada akhirnya
ketika keraguan itu muncul, di situ juga kita diingatkan kembali untuk mengenali akan karya Tuhan yang sudah Tuhan hadirkan, sudah Tuhan lakukan, dan janjinya bahwa Dia terus berkarya dan Dia terus hadir dalam hidup kita. Maka pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, menjadi berbicara keras sekali bagi kita. Karena itu pengakuan yang menunjukkan iman Thomas. Thomas yang dalam Injil Yohanes secara khusus dicatat ragu pada kebangkitan Tuhan Yesus juga adalah rasul yang nekat berangkat pergi keluar Yerusalem, keluar Yudea, dan memasuki daerah yang dia tidak kenal, dan sampai mati di sana. Ia mati di India. Ia rasul yang justru memulai pelayanan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Romawi, yang tidak ia kenal. Karena keraguan yang kemudian dijawab dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat dia beriman betul dan melakukan karyanya sebagai murid Tuhan untuk mengabarkan siapa itu Tuhan Yesus sampai ke salah satu daerah yang disebut ujung bumi. Dan ia teladan kita pada hari Minggu ini. Keraguannya menjadi sesuatu yang salah enggak? Enggak. Dalam keraguannya ia berjumpa Tuhan, ia menjadi pribadi yang mengasihi dan melayani Tuhan secara sungguh-sungguh melalui hidupnya. Dan begitu pula yang harus kita teladani. Keraguan kita tidak akan pernah menghalangi kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Biarkan keraguan kita menjadi situasi yang mengingatkan kita juga. Saat kita ragu, kembalilah mengingat. Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah kasih kita. Dan Tuhan terus berjanji berjalan bersama kita. Belajarlah untuk terus percaya di tengah keraguan. Karena dengan iman percaya itulah kita berhenti ragu dan kita menemukan kekuatan dari Tuhan untuk berjalan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat. Berikut adalah pokok-pokok doa yang nanti akan kita doakan. Yang pertama, kita mau berdoa untuk
kita semua agar bisa menjadi pelaku firman dan tidak hanya mendengar saja. Lalu kita juga mau berdoa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan di Komisi Pemuda. Lalu kita tidak lupa mau berdoa untuk bangsa dan negara yang sebentar lagi akan mengadakan pemilu, lalu untuk ekonomi dan sosial juga. Kepada Pendeta Michael, dipersilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika pada hari ini kami boleh kembali merenungkan kisah di mana Tuhan hadir di tengah keraguan yang dialami oleh Thomas. Dan juga dalam kehadiran-Mu, perjumpaan dengan-Mu, Thomas menjadi salah satu saksi-Mu yang tercatat dalam Injil Yohanes, memulai dengan pengakuan iman yang begitu rupa menunjukkan bagaimana ia percaya padamu. Biarlah kiranya kami di dalam kehidupan kami, keseharian kami, dalam menghadapi keraguan kami juga boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang memampukan kami meneladani apa yang Thomas lakukan, untuk beriman teguh, percaya pada Tuhan yang terus hadir, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berjalan bersama kami dalam hari-hari kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, dari hari lepas hari setiap anak-anak-Mu boleh terus menjadi pelaku firman-Mu, menghidupi firman-Mu, dan juga memuliakan nama-Mu di tengah hidup beriman mereka, hidup percaya mereka. Dan mereka juga dapat menjadi teladan bagi setiap pribadi yang ada di sekitar mereka yang menghadapi keraguan, untuk beriman teguh kepada Tuhan, untuk percaya, dan untuk menjadi pribadi yang terus menjalani hari-hari dengan mengingat akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Biar kiranya ya Tuhan, firman ini terus tinggal dalam hati setiap anak-anak-Mu, dan mereka menjadi pelaku firman-Mu dengan setia. Kami mau berdoa juga secara khusus untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan di rekan-rekan pemuda, dan pelayanan mereka di tengah Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Kami mengucap syukur Tuhan terus hadir di tengah setiap hal ini. Kami mengucap syukur Tuhan terus sertai, dan Tuhan juga terus memperlengkapi mereka dalam pelayanan mereka di tengah pelayanan bersama Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Biar kiranya ya Tuhan, ketika mereka juga bergumul akan hal-hal ini, mereka boleh terus menemukan pemulihan dari Tuhan, penyertaan Tuhan yang hadir, yang menolong, membawa damai sejahtera bagi mereka. Biarlah kiranya pelayanan mereka bersama juga boleh terus diperlengkapi dari hari lepas hari, menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi berkat bagi umat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini menjelang pemilihan umum, kondisi perpolitikan yang ada juga sudah mulai muncul dengan berbagai dinamikanya. Tuhan, kami mau berdoa, memohon biarlah kiranya di dalam pertolongan dan penyertaan-Mu, kami boleh terus merasakan akan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Dan tuntunlah kami ya Tuhan umat-Mu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan damai-Mu di tengah kehidupan kami bersama. Kami mau mendoakan pula untuk pemulihan ekonomi bangsa ini. Kami mau mendoakan pula untuk kehidupan sosial bersama. Biar kiranya dalam segala pertolongan dan penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan, kami pun dapat ambil bagian di dalam kehidupan bersama, pemulihan ekonomi bangsa, dan juga dalam relasi bersama satu dengan yang lain. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kemuliaan-Mu di dalam relasi yang baik. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami.
kami naikkan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan atau dengan menggunakan QR code. Dengan menyanyikan lagu pujian Tuhan betapa banyaknya. Kembali saat ini ya Allah Bapa, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan ini ya Tuhan. Kami menyadari bahwa ini semuanya adalah berasal daripadamu juga. Kami memberikan untuk sebagai ucapan syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah ya Bapa dan berikanlah hikmat kepada majelis jemaat yang mengelola ini semua sehingga ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami dapat bantu ya Tuhan, adalah untuk semuanya untuk perluasan akan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah kita.
mau mengutip sedikit statement dari pendeta Michael tadi, tidak ada bukti yang bisa membuat kita percaya kalau memang kita tidak mau percaya. Tapi ya tidak perlu bukti untuk membuat kita percaya kalau memang kita mau percaya. Satu lagi, kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu, buat apa sih kita menyusahkan diri sendiri berandai-andai Tuhan tidak akan menolong, tuh ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, mari nyatakan komitmen kita untuk tidak ragu lagi dalam mengikut Yesus. Tiada ku ragu lagi. Boleh sambil bertepuk tangan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua ada mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi semua yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua yang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua yang percaya padamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh.
Oke. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, mungkin ada teman-teman yang baru hadir hari ini pertama kali di Komisi Pemuda. Ya, saya lihat listnya dulu ya. Sebentar. Oke. Mungkin yang baju kuning atau nggak ada yang baru? Oke. Tidak ada. Atau depannya Bobby? Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Kalau tidak ada yang baru, ya semoga minggu-minggu depan bisa hadir lagi ya bersama-sama kita di sini ya. Oke, boleh next aja. Oke, ini adalah ibadah kita minggu depan, tanggal 23 April ya, di waktu dan tempat yang sama, The Challenging Way. Ada pembicaranya dari GKI Serang, dari luar provinsi ya, Pendeta Beni Halim ya, di ruang Yerusalem ini lagi ya. Oke, boleh next. Ini adalah pelayan minggu depan, pembicaranya ada Pendeta Beni dari GKI Serang, penatuanya ada Penatua Indra Irawan, PL-nya ada Yogi, singer ada Devi, Yana, dan Ko Hendrik lagi. Lalu pemusiknya ada Gracia, multimedia Regita, publikasi Novia Lukman, asyirnya ada Agnes dan Cidiana. Selamat mempersiapkan pelayanan untuk minggu depan buat teman-teman yang melayani. Lalu untuk pelayan hari ini, pembicaranya ada tadi Pendeta Michael Surya Jaya dari GKI Seroja, penatuanya ada Penatua Carolina, liturgos ada saya, singer ada Ko Hendrik dan Fanny, pemusiknya ada Noah, mulmapnya ada kalian, lalu publikasi ada Edward, asyirnya ada Herianto dan Regita. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Michael dan Bu Carolina dan teman-teman semuanya. Tuhan yang berkati pelayanan kita semua. Lalu boleh next, bisa dulu. I've got that joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got that joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. Oke, ada yang tahu itu video apa? Oke, benar sekali Vincent. Ini acara kita minggu lalu ya. Iya, sadar diri kesehatan jasmani ya. Berikut tadi keseruan kita minggu lalu, bazar Kampung Krekot ya, di Komisi Pemudanya buka stand pengecekan kesehatan gitu ya. Kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah turut membantu meramaikan acara ini, untuk teman-teman volunteer yang sudah membantu, untuk teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan juga ya. Semoga kita bisa bekerja, melayani bersama lagi di event-event selanjutnya. Oke, boleh next. Oke, apa lagi nih? 911, what's your emergency? Oke, udah ya, emergency call. Jadi ini apa lagi? Oke, emergency call. Teman-teman mungkin penasaran, nanti tanggal 30 April ada
sesuatu yang spesial ya dari teman-teman kebaktian. Jadi jangan lupa hadir di kebaktian ini lagi tanggal 30 April ya. Setelah minggu depan datang, minggu depannya lagi jangan lupa hadir lagi. Oke? Oke, next boleh. Berikut ada yang seru lagi nih. Kalau tadi ada kita nonton video 2 macam ya. Gimana sih cara bikinnya, cara editingnya? Kalau teman-teman mau belajar, penasaran, haus akan ilmu gitu ya, bisa ikut workshop editing video ya yang diadakan oleh tim Remata. Ini tanggal 29 April sama 30 April setelah kebaktian ya, jam 12.30 sampai jam 17. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa langsung kontak personnya ya. Dan ada conditionnya, bisa teman-teman bisa bawa laptop sendiri yang ada Adobe Premiere-nya. Oke, entah boleh next. Dan kami tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman semua untuk sama-sama produktif di hari Sabtunya, di weekendnya ya. Saturday Day itu masih ada teman-teman hari Sabtu pagi buat teman-teman yang mau olahraga, jogging, lari, sepeda, dan mau bergerak gitu ya. Bisa ngumpul bareng nanti lokasinya bisa di taman-taman yang ada di Jakarta ya. Nanti kalau mau ikut bisa langsung kontak ke Yogi ya. Oke. Ditunggu kehadirannya teman-teman ya. Boleh next lagi. Oke. Wah, udah pemilu nih. Kita yang umur 17 tahun di 14.2024 berhak milih loh. Yeay, pesta demokrasi. Ini pemilu pertamaku. Pilih pemimpin. Pilih saya. Pilih aku. Pilih. Aku keren. Aku ganteng. Aku berjanji. Aku bersumpah. Sumpah. Lah, Males. Bingung ya? Mau pilih yang mana? Banyak banget. Nah, ini 5 karakter pemimpin yang mesti kamu cermati. Cerdas. Dia mampu berpikir dan paham dengan cepat. Fokus pada membangun bangsa dan masyarakat. Tegas. Tidak ragu. Tegas. Selalu teguh dan selalu pegang pada kebenaran. Jujur. Tidak korupsi. Terbuka. Berkata apa adanya. Toleran. Ia menghargai perbedaan, baik berupa pendapat, kepercayaan, budaya, dan lainnya. Sosial, pemimpin yang peduli dan mengasihi sesama. Dan yang pasti, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Nah, cari tahu dari sekarang siapa pemimpin pilihan. Carinya dari berpercaya. Jangan nanti hoax. Disembahkan. Ya. Jangan lupa tahun depan sudah pemilu teman-teman. Jadi bisa mulai riset dulu. Cawapres mana yang tadi memiliki karakter yang asik gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai cari tahu dari sekarang dengan sumber yang terpercaya. Oke? Boleh next. Oke, sekian pengumuman dari kita semua. Happy Sunday teman-teman.